Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan, dan nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Terbebas dari Jeratan Tumbal Pesugihan. Ini ada satu kisah dari Paman Anton. Waktu itu Anton mendengarkan cerita dari pamannya. Anton duduk bersila di lantai. Matanya fokus mendengarkan sang paman yang bercerita tentang pengalaman orang terdekatnya yang hampir saja akan dijadikan tumbal pesugihan. Rasanya semua orang akan penasaran dan ketagihan saat mendengar cerita-cerita horor. Begitu juga dengan si Anton. Saking fokusnya, ia tidak sadar kalau mulutnya menganga beberapa senti sebelum akhirnya sang ayah menutup pelan dengan satu tangannya. Pamannya yang bernama Gandis melanjutkan ceritanya. Kira-kira jika diulang seperti ini ceritanya. Jadi belum lama ini ada temannya yang memang dikenal sebagai orang terkaya raya di daerah D. Rumahnya luas, tanahnya tersebar di mana-mana. Bahkan jika ke rumah orang tersebut, setiap tetangga akan rela berlama-lama karena orangnya sangatlah baik. Jika ada tamu selalu dijamu dengan makanan yang enak. Sosok yang dipanggil Somad ini juga dikenal dermawan kepada anak yatim. Setiap harinya ia meluangkan waktu untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahnya. Somad tidak pandang bulu kepada siapapun. Siapa saja bisa datang saat itu untuk diajak makan bersama. Namun yang namanya usaha agaknya tidak semua akan berjalan mulus. Diketahui salah satu usaha yang ia rintis mulai bangkrut karena ada pegawai yang tidak amanah. Dan hal tersebut perlahan-lahan membuat mobil mewah yang ia koleksi satu persatu dijual. Cabang toko bangunannya mulai tutup di berbagai daerah. Bahkan rumah mewah yang ia miliki tidak bisa diselamatkan lagi. Ungkapan manusia tidak selamanya ada di atas. Mungkin cocok disematkan kepada Somad kali ini. Singkat ceritanya, setelah keterpurukannya tersebut, Somad sekeluarga hidup pas-pasan. Bahkan Somad sekeluarga hidupnya serba kekurangan. Maklum saja saat itu Somad bukan lulusan SMA, apalagi sarjana dari perguruan tinggi. Somad hanyalah mengenyam pendidikan sampai SD, itu pun tidak lulus. Perihal usahanya dulu ia jalani dengan modal TK dan otodidak. Dan sekarang ia hanya menjadi pengangguran serabutan. Jika ada panggilan berarti ia mendapatkan pekerjaan. Namun jika tidak, ia sekeluarga harus rela menahan lapar. Tetapi karena Somad rekam kerjanya sudah baik di mata tetangga, jadi orang kampung pun tidak segan untuk memberikan sesuatu berupa makanan atau uang selembar dua lembar kepada Somad dan keluarga. Dan sampai hari itu kejadian yang tidak diduga menimpa kepada Somad. Tentu sebagai manusia, Somad tidak selamanya berpikir positif. Terkadang ia menyesali mengapa dirinya menjadi seperti ini. Apa yang sudah ia lakukan sampai diberi cobaan yang begitu besarnya. Selama perjalanan pulang ke rumah, Somad mengeluh tentang nasibnya sekarang. Sesekali ia berpikir jika Tuhan tidak adil dan merasa apa yang dia lakukan di dunia serba salah. Hingga tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berpakaian serba hitam
dengan belangkon batik coklat di kepala dan keris yang disematkan di belakang punggungnya. Sang kakek tadi menepuk pelan pundak Somad. "Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Dulu saya juga pernah di posisi kamu," ucapnya dengan lirih. Somad kebingungan, pasalnya ia tidak tahu dari mana si kakek berasal. Tiba-tiba sudah ada di belakangnya, dan tahu apa kakek ini tentang pikiran yang ada di kepala Somad. Dengan perlahan Somad melepaskan tangan kakek dari pundaknya. "Jika kamu mau, saya bisa antarkan kamu ke orang sakti yang bisa membalikan keadaan kamu seperti dulu," lanjut kakek misterius itu. "Maaf kek, saya tidak butuh orang sakti. Di zaman seperti ini mustahil untuk mengandalkan orang sesat," ucap Somad dengan tegas. Namun entah mengapa setelah melihat tatapan si kakek tadi, Somad malah mengiyakan dan mengikuti kemana perginya si kakek misterius. Dan sampai akhirnya ia sudah berada di sebuah tempat yang dikelilingi dengan pohon pinus. Di depannya sudah ada rumah dari anyaman bambu, atau bisa dibilang gubuk. Somad diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah itu oleh si kakek. Di dalam rumah itu, Somad melihat seseorang yang tidak asing baginya dengan janggut berwarna putih. Orang tersebut mempersilahkan Somad untuk duduk di depan meja panjang berwarna hitam. Setelah itu, dia mulai berbicara dengan Somad. "Saya tahu apa yang kamu rasakan. Lihatlah di sekeliling kamu, ada orang yang sedang bertapa untuk pesugihan, dan mereka mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik," ujar lelaki yang di hadapan Somad. Somad pun melihat ke arah kanan dan kiri, dan memang ada yang bertapa. Jumlahnya kira-kira ada 6 orang. Dan sontak saja Somad pun kaget, karena Somad tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pesugihan seperti mereka, apalagi dengan cara bersekutu dengan setan. Tanpa disadari, Somad pun mengucapkan perkataan yang memanggil Tuhan. "Ya Allah, tolong saya, ampuni dosa hambamu ini." Setelah Somad berbicara seperti itu, tiba-tiba saja pandangannya gelap. Saat ia membuka mata, rumah yang ia kunjungi tadi sudah tidak ada. Sekarang hanya dia seorang diri yang berdiri di tengah hutan malam-malam dengan pepohonan rindang yang mengelilingi. Dan karena takut, Somad pun berlari sekencang mungkin. Dadanya berdegup kencang, keringatnya mengucur di seluruh tubuhnya, hingga ia tidak menyadari kakinya berdarah karena batu dan ranting yang ia terjang. Sampai akhirnya Somad bisa melihat pemukiman warga, dan Somad pun diselamatkan dari kejadian mengenaskan tersebut. Salah seorang warga yang menolongnya mengizinkan Somad untuk menginap di rumahnya. Warga itu berkata jika Somad beruntung karena telah selamat dari jeratan pesugihan yang mengandalkan setan untuk memberi kekayaan. Karena kalau tidak, setiap pesugihan pasti selalu membutuhkan tumbal sebagai persyaratannya. Dan mereka mengincar manusia-manusia lemah iman untuk dijadikan pengikutnya kelak. Dan sekian, semoga cerita singkat dari pamannya Anton ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.